Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Amma ba'd. Para salikin, jamaah, teman, sahabat, kolega, tuan-tuan, puan-puan, saudara saya dimanapun berada, seizin guru, mari kita meneruskan ngaji kita pada pagi hari ini dengan mohon izin, dan untuk itu kita bersyukur alhamdulillahirabbil alamin ala kulli halin wa nikmatin, dan bersolawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi, amma ba'd. Hari ini ibu dan bapak sekalian, sahabat saya, mari kita melanjutkan untuk nadham ke 152 dari kitab Hidayatul Adhiyah. Kitab ini adalah kitab yang menjadi pegangan sehari-hari orang yang suluk kepada Allah, orang yang sudah mempersiapkan diri pada Allah mulai sebelum tidur, bangun tidur, siang hari, mengisi keseharian sampai akhirnya mau tidur dan bangun lagi. Nah, kita pada saat atau momen tidur siang yang kemarin kita sudah bahas. Tidur qaulillah adalah tidur yang dia kita lakukan antara pukul 11 sampai adzan atau setengah 12 sampai adzan, karena itu fungsinya bagus, secara biologis fisiknya menjadi bagus, secara neurologis ya, dari saraf juga bagus, dan juga dari daya ingatnya menjadi bagus, secara fisik akan kuat, dan untuk mempersiapkan sholat malam. Kira-kira begitu. Karena itu kita diminta sebaiknya tidur siang meskipun sebentar. Tidur ini disebut dengan tidur qaulillah, tidurnya Rasulullah, istirahat di siang hari. Nah, setelah itu mari kita lanjutkan. Wa qala al-mu'allif fi hadzal kitab wa na'udzu bihima bi ulumiha fid darain amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa dzukra sholli jama'atan ma'a sunnatin tsumma stagil bil khair mimma qad khala. Setelah kita istirahat adzan, maka dengan demikian wa dzukra sholli jamaah, kita sudah masuk zuhur, karena itu sholatlah berjamaah ma'a sunnatin, dengan segala sunat-sunatnya. Sunatnya itu kalau zuhur ada qobliyah, ada ba'diyah. Kalau asar hanya qobliyah, tidak ada ba'diyah. Maghrib itu yang rawatib itu tidak ada qobliyah tetapi ba'diyah. Sholat qobliyah ba'diyah sehari semalam itu kalau kita lakukan plus 17 ya, 17 rakaat, kira-kira itu akan ketemu 50 rakaat. Jadi sebetulnya para nabi yang waktu itu diberi tugas untuk sholat 50 rakaat, sesungguhnya itu pun juga sama juga bagi kita umatnya Rasulullah. Tapi yang wajib 17 rakaat atau 5 kali waktu. Ya, dengan demikian kita sudah masuk siang hari, sholatlah zuhur berjamaah. Tsumma stagil bil khair mimma qad khala. Setelah selesai sholat zuhur, ya kemudian Anda harus fantasiru fil lagi
yang kerja lagi, yang belajar lagi, dan semua waktu itu harus di astaghil bil khair. Kita menyibukkan dengan kebaikan mimma qad khala, dan setelah itu maka kita akan mendapatkan apa yang kita tanam. Jadi dia itu ya Bapak sekalian, sahabat sekalian, setelah sholat zuhur kita bekerja lagi, yang masih bekerja, yang belajar lagi. Nah, fatolibun ilman bi'ilmin yastaghil wala'abitun sallatala au halala. Apa yang dilakukan di waktu-waktu setelah waktu kosong lah setelah sholat zuhur? Fatolibun ilman, sungguh orang yang mencari ilmu, ya, yastaghil, ya, dan dia adalah menyibukkan dengan ilmunya, ya, mutolaah, belajar lagi, karena teori belajar yang bagus itu telah diajarkan gurunya, diulang lagi satu kali sehingga mancep di dalam otak kita. Wal abidun, dan seorang yang ahli ibadah, artinya memang suluh ilallah, sholat, maka harus banyak sholawat, ya, dan juga membaca dan sholat sunat, au tahallala, atau membaca tahlil, membaca la ilaha illallah, dzikr nafi isbat, seperti yang kita bahas di hari Selasa kemarin kan, ada namanya dzikir nafi isbat, la ilaha illallah, yang disitulah kemarin disaksikan di dalam sebuah hadis, kemudian seseorang itu akan terhalang masuk neraka karena ya, batu yang dibahas kemarin itu menutup neraka karena membaca la ilaha illallah. Mangkan akhir kalimun la ilaha illallah dakhala jannah. Jadi pendek kata Bapak Ibu sekalian, waktu senggang ambillah tasbih, zikir la ilaha illallah, Allah, sholawat sebanyak-banyaknya. 154. Wa kadzalika ila waqtir raqati fawadhiban jiddan ala hada wala takudahilan. Wa kadza ila waqtin, senantiasalah kamu setiap waktu, ya, raqati fawadin, yaitu sebagaimana ia sampai tidur, ya, jiddan ala hada wala takudahilan, dan sungguh-sungguh atas aktivitasmu itu jangan kamu menjadi orang yang lengah. Nah, jadi waktu yang kosong jangan sampai lengah macam-macam. Kalau kosong itu kan pikirannya bisa kemana-mana. Nah, karena itu kalau waktu-waktu itu harus kita isi sampai menjelang tidur. Nah, itu ya Bapak Ibu sekalian, tentang itu semua, tata cara mau tidur, tata cara menjelang tidur, itu ada namanya, ini diterangkan di ayat di Yunadun ke-155, wa kitabal adkarin nawawi at-tali'an wa'mal bima fihi tanal khairan jalla. Wa kitabun azkar, dan di dalam kitab azkar karya Imam Nawawi, ya, tali'an wa'mal, maka pelajarilah dan amalkan. Bima fihi, apa yang ada di dalam kitab itu, tanal khairan jalla, kamu akan mendapatkan apa? Akan mendapatkan makna yang baik di dalam hal mengisi waktu-waktu itu. Itu ya 155. Yang 156, wala la tajluban nauman wala takun na'iman illa ala dzikri wa tuhri kamilan. Ya, di dalam kitab Al-Adhkar An-Nawawi itu disebutkan, la tajlum nauman, janganlah engkau bermaksud tidur, wala takun na'iman, dan janganlah kamu tidur, ya, illa ala dzikrin, kecuali kamu sudah berzikir, wa tuhrin, dalam keadaan tohar atau mutahharah, wa tuhrin itu bersuci, kamilan yang sempurna. Jadi Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, orang ini kan ceritanya kitab ini menerangkan setelah zuhur
ngaji terus, sholat terus, zikir, sampailah pada malam hari menjelang tidur. Maka kalau tidur, ya, Syekh Zainuddin Al-Ma'arif mengatakan orang yang tidur itu harus mengambil bersuci dulu, harus berzikir dulu, baru pada saatnya kemudian tidur dengan nyenyak. Apa yang dilakukan oleh para ulama khos kita orang mau tidur? Secara khusus, Bapak Ibu sekalian, sahabat-sahabat saya, kalau tidur itu ambil itu jangan lupa membaca Qul huwallahu ahad 3 kali, Al-Falaq, An-Nas, kemudian Al-Fatihah, ayat kursi, sholawat nariyah, ayat kursi sekali, ayat sholawat nariyah sekali, istighfar 3 kali, sholawat 3 kali, kemudian subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, la haula wala quwata illa billahil azim 3 kali. Tidur. Kalau sudah itu jangan bawa HP. Biasanya Bapak sekalian mau tidur nggak bisa tidur, buka HP ya nggak bisa tidur. Tidurnya itu nggak nyenyak. Jadi lebih baik, saya ulang, ini amalan para kiai-kiai kita, termasuk kitab yang kita bahas ini, ya, khususnya para kiai, ya, itu mengajarkan seperti itu, ya. Ayat Qul huwallahu 3 kali, Al-Falaq sekali, An-Nas sekali, Al-Fatihah sekali, ayat kursi sekali, sholawat nariyah sekali, istighfar 3 kali, sholawat 3 kali, dan subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah tadi 3 kali. Itu tidak akan mimpi yang neko-neko. Orang mau ngirim, ya ini orang Jawa ya, ada kiriman di tengah malam, itu akan nggak mempan. Orang ngirim-ngirim pengasih, orang yang syirik kepada kita itu nggak mempan kalau kita itu membaca itu, dijaga. Jadi kadang-kala orang itu mengapa kosong ketika dikirim waktu malam hari, entah macam-macam, entah melalui apa saja, itu biasanya dirinya kosong dan tidak ada tameng. Tamengnya orang tidur adalah membaca yang saya sebutkan tadi. Ini ya Bapak Ibu sekalian ya, jangan langsung blek. Roh waktu nggak zikir dulu langsung blek. Nah itu ya Bapak Ibu sekalian. Itu di 156. Nah 157 adalah wa qala al-mu'allif fi hadzal kitab la ba'sa in dza'ta zaujaka lam tasir fi ghaflatin wala musid mustarsila. La ba'sa in dza'ta rajaka lam tasir, tidak apa-apa, la ba'sa baik, enggak apa-apa. In dza'ta ketika kamu itu jata itu ya bersama-sama, ya, tidurnya bersama istrimu, ya, boleh. Jadi ini menurut Zainuddin Al-Marabari ya boleh, namanya istri masa enggak kita pelukan, enggak kelonan, kira-kira gitu. Boleh. Ini khusus yang sudah dewasa ya. Malah sih dianjurkan untuk kelonan, walaupun usia 60 ya tetap kelonan kan gitu kan. Maaf. Jangan hidup sendiri-sendiri, kamar sendiri, di istri di mana, suaminya di mana, usia 60 kok dewe-dewe ya. La ba'sa inda jadallah. Ya. Tidak apa-apa kamu itu tidur bersama istrimu, zaujaga lam tasir fi ghaflah, tetapi ingat kalau sudah zikir pada istri, ya, astagfirullahaladzim kalau saya mau agak ya, ngomong dewasa, kemudian jima, ya, kemudian berhubungan badan antara suami istri, ya,
ya, fi ghaflatin, kamu jangan ghaflah. Jangan enakmu ngelonin istri itu menghilangkan nikmatnya kamu itu ghaflah zikir pada Allah. Nanti kenaan begitu ya, tidak mau untuk melakukan zikir pada Allah. Wa ta'ala musim mustarsila, maka dengan demikian itu kamu boleh saling bersentuhan, tapi jangan lalai kepada Allah. Artinya implementasinya, jangan keluar kamar dalam keadaan junub. Malaikatnya tidak mengikuti, yang mengikuti setan. Jangan keluar kamar dalam keadaan junub, apalagi di dapur masak, apalagi keluar rumah dalam keadaan junub. Itu tidak berkah dan itu menjadi sesuatu yang mengundang setan. Jadi ini ajaran guru-guru saya ya. Pokoknya kalau mau begitu, mau hubungan suami istri selesai, istirahat, mandi junub, jinabah, apalagi malam hari, sholat malam, syukur-syukur ditutup dengan sholat malam bersama, kemudian sholat subuh. Jadi Bapak sekalian, itu ya pesannya guru-guru kita, dan ini diajarkan la ghaflah fi ya ma'az zaujah. Jangan sampai lupa kepada Allah ketika kita itu lagi tidur bersama istri. Jangan, tidak boleh ya. Demikian Bapak sekalian ya. Tidur boleh ya, namanya istri ya, boleh, tetapi jangan lupa pada Allah. Kalau junub segera mandi, jangan keluar rumah dalam keadaan junub. Apalagi keluar kamar saja jangan. Masak keadaan junub, ini ibu-ibu yang mohon maaf ya, yang masih muda-muda ya, mandi dulu kalau mau masak. Kalau mau masak ngingetin itu mandi dulu ya, baru ya, masak. Itu ya Bapak sekalian ya, ini omongan orang dewasa yang 157 ini. Nah kemudian Bapak Ibu sekalian, wa qala al-mu'allif fi hadzal kitab fa idzan tabahta bilalatin fatahajjata wastaghfiran lil mu'mina wa'mila. Biasanya orang habis begitu kan enak tidur gleser ya, memang obatnya tidur kalau sudah begitu kan itu langsung ser gitu ya, biasanya subuhnya hilang. Jangan, jadi harus tetap bangun malam bilailatin fatahajat. Kita harus sholat tahajud, wastaghfiron, dan kita benar-benar mohon ampunan Allah untuk orang-orang mukmin ya, lil mukminin wa aqwila, dan juga kepada orang-orang yang lil mukminin wa aqwilan, dan kita itu dalam berdoanya itu adalah betul-betul menangis terseduh-seduh. Karena itu Allah kalau malam hari malaikat itu bertanya, aina su'ali ana astaghfir, mana umatku yang minta ampun bertanya kepada saya itu adalah kok diam tidur semua, maaf habis begitu kok tidur subuhnya hilang. Nah, ini malaikat nyatat, ini manusia itu adalah orang maunya begitunya tapi nggak mau mandinya ya, nggak mau sholatnya ya, itulah Bapak Ibu sekalian. Nah karena itu Bapak Ibu sekalian, di dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri menyebutkan wa qala Rasulullah manis taiqadha minal laili wa aiqadha ahlahu wa shalla ya rak'atain jami'an kutiba minat dzakarin Allah katsiran wa dzakara. Kalau orang laki suaminya
membangunkan istri dan istrinya, lalu mereka salat bersama 2 rakaat, maka keduanya akan dicatat termasuk kaum laki dan perempuan yang ahli fikih. Jadi ini tugasnya suami, Bapak Ibu sekalian, ya, Bapak Ibu, ya, kita kan laki, suami. Jadi dengan demikian bangunin istri. Ya, ayo, gitu. Ayo sholat. Ya, meskipun tidak melakukan itu atau baru saja melakukan itu kalau malam hari dibangunkan. Ya. Maka dengan demikian itulah pentingnya kita pentingnya dalam sholat malam itu, karena itu adalah perintah Allah. Bapak Ibu sekalian itu ya yang di 158. Wa qala mu'allif 159, fala raqatani minas sholati bil latin kanzun bidadil khulti ya saya ulang, kanzun bidadil khulti atwaman bala. Sungguh 2 rakaat sholat malam adalah merupakan perbendaharaan surga yang kekal dan yang besar nanti di dalamnya. Itu ya Bapak sekalian. Itu jangan lupa diupayakan sedemikian rupa, apalagi umur-umur seperti kita ya. Sebaiknya sholat malam ya. Jangan lupa lah. Lebih baik sore tidur, jam 9, jam 10 tidur, jam 3 bangun. Jangan jam 12, jam 1 masih ngelayap, masih malam, kurang kental kopinya, kurang nyete, ini kalau orang Tulungagung ya. Sehingga dengan demikian dia dalam posisi akhirnya kenaan tidur, karena tidurnya sudah jam 3, lupa sholat. Karena apa? Afdhalus sholat ba'da sholatil fardu as-sholatul lail. Jadi Abu Hurairah mengatakan minta amalan, salah satu amalan yang disampaikan Rasulullah, sebaik-baik sholat selain atau setelah ba'da sholat fardu itu adalah sholat malam. Jadi dengan demikian laukan najoli menalai, sebaik-baik orang itu adalah orang yang membiasakan sholat malam. Karena kalau sholat malam itu insya Allah sesuatu itu bisa akan diselesaikan pada Allah, oleh Allah. Karena apa? Tidak ada seseorang pun yang berdoa di malam hari itu yang tidak dikabulkan. Mungkin waktunya saja. Karena itu adalah perintah semua Allah. Al-Quran itu mengatakan itu, inna nasi'atal laili asaddu wat'an wa aqwa muqila. Sesungguhnya bangun di waktu malam adalah lebih tepat, khusyuk di dalam membaca dan berdoa. Jadi orang yang sholat malam itu terkesan hatinya itu mempunyai implikasi esoteris, mempunyai makna yang dalam. Tapi kalau orang itu tidak pernah sholat malam, maka dengan demikian dia itu tidak akan mendapatkan makna nafilah. Wa minallahi fatajat nafilah, nggak ada tambahan. Orang kalau tidak sholat malam itu nggak ada tambahan, impas. Ya, sholat fardu tok sudah. Tapi kalau sholat malam itu pasti dia akan nafilah telak asa ayyam asaka rabbuka maqamma mahmuda. Orang yang sholat malam selalu akan diberi kelebihan, kemudian dia adalah diberi oleh Allah itu mengangkatmu ke tempat yang lebih terpuji. Ini adalah bagi orang yang biasa sholat malam. Memang berat ya Bapak Ibu sekalian sholat malam. Kadang-kala masih males. Sholat malam hanya ke kamar mandi, pipis, habis pipis, masuk kamar lagi, AC-nya kurang dingin ditambah dingin lagi, maka dengan demikian orang itu kadang-kala lupa kepada sholat
dan apa yang beliau lakukan, ya, sehingga tidak mempunyai in-depth value, tidak ada rasa yang mendalam. Nah, karena itu orang yang akan sholat malam itu apa? Innallaha la yamillu yamallu hatta tamallu. Orang yang sholat malam itu sungguhnya ia tidak akan pernah merasa bosan dan tidak merasa sendiri karena ada Allah di dalam hidupnya. Nggak pernah takut, la khaufun alaihim walahum yahzanun. Jadi orang yang biasa sholat malam hidup itu nggak takut. Mau rezeki sudah atur, mau pangkat sudah ada yang atur Allah, karena itu dia akan hadir dan datang sendiri. Itu ya Bapak Ibu sekalian, mari kita biasakan sholat malam ya. Karena itu fastaksiron minal kunuzi lifaqoh ta'ti alaika wala nasiba wala. Karena itu di Zahir 160 itu disebutkan, karena itulah perbanyaklah sungguh-sungguh perbendaharaan itu. Dan itu apa? Lifaqoh, karena kita membutuhkan. Jadi sholat itu bukan Allah yang membutuhkan, kita yang membutuhkan. Jadi dengan sholat itulah kita sangat faqoh, sangat merindukan, sangat mendalam untuk zauq kita bermunajat pada Allah. Ta'ti alaika, kemudian dimana yang akan nanti akan datang amalan-amalan kita, faqoh kita kepada Allah, rindu kita, bermunajat kita. Faqoh itu permintaan yang sangat dalam ya, sungguh-sungguh ya. Wala tasiba wala, dan demikian pada hari itu, pada hari kiamat itu tidak ada artinya kerabat dan tidak ada pula pertolongan yang lain. Wala ini, wala lah, nggak ada yang namanya kita, nggak ada amal kita, saudara kita ya. Nanti di ayat di kitab lain disebutkan, kecuali memang orang yang bersahabat karena Allah itu bisa memberikan keberkahannya kepada kita. Gitu ya Bapak sekalian. Nah, dengan demikian maka sebaiknya kita memperbanyak perbendaharaan, memperbanyak pundi-pundi kita nanti yang kita akan bawa ke Allah dengan sholat malam. Terakhir, wa yafutu hadza bil katsirin min tihama min ihtima mika wastighalika bidunna mutaghafilan. Dan tahajud bisa terlewat bila kamu terlalu memperhatikan apa yang kita perhatikan bidunya, dengan dunia, karena sibuk untuk membuat kamu itu apa? Mutaghafilan, sehingga kamu itu ghaflah. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau sudah di tempat tidur, sudah wudu, sudah zikir tadi, nggak usah ngitung tadi dapat berapa ya laba saya, besok saya mau kerja apa lagi ya. Waduh, nanti tidak bisa sholat malam. Demikian Ibu dan Bapak sekalian yang kita bisa kaji pada hari ini, yaitu tentang bagaimana mengisi waktu di siang hari, bagaimana menjelang tidur, saat tidur, bangun tidur, yang kita diminta untuk melakukan sholat tahajud. Karena tahajud inilah nafilah akan mendapatkan tambahan maqam mahmudah, kita akan mendapatkan tempat yang terpuji di hadapan Allah dan juga tentu di hadapan manusia. Alaikum, mohon maaf atas kekurangan saya. Semoga kita semua bisa mengamalkan harian ini, buku harian kita ya, sesuai dengan kitab Hidayatul Adhiyah. Alaikum, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.